Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi. Kita akan membahas tentang perkara atau orang yang diharamkan dalam beberapa hal sebab beberapa hal. Oke, silahkan siapkan buku catatan dan mulai menyimak kitab. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun utawi ikilah fasal man sapane wong intakodo kang rusak apa wudu wuduniman haruma mongko haram alaihi ing atase wong arba'atu asya'a apa papat pira-pira perkara. As-sholatu swiji iku sholat, wa tawafu lan tawaf, wa mashul mushafi lan jempok mushaf, wa hamluhu lan nanggung mushaf, wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong junub sittatu asya'a apa nanam pira-pira perkara. As-sholatu swiji sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan jempok mushaf, wa hamluhu lan nanggung mushaf, wa lubsu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an. Wa yahrumu lan haram bil haidhi sebab haid. Asyratu asya'a apa 10 pira-pira perkara. As-sholatu swiji iku salat, wa tawafu lan tawaf, wa mashul mushafi lan jempok mushaf, wa hamluhu lan nanggung mushaf, wa lubsu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa shamu lan poso, wa tawafu lan tawaf, wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalem masjid in hafaz lamun wedi wong wadon talwi tahu ing tumetese getih. Wal istimta'u lan ngalap seneng-seneng bima kelawan barang baina surati kang antarane udel warukbati lan dengkul. Mulai masuk pada arti, dengarkan baik-baik. Faslon man ing takodo, fasal tentang orang yang wudunya batal. Orang yang batal wudunya, maning takodo wudu'uhu, orang yang batal wudunya. Haruma alaihi arba'atu asya'a, orang yang batal wudunya itu diharamkan melakukan 4 perkara. As-sholatu, yang pertama sholat, wa tawafu 2 tawaf, wa mashul mushafi 3 menyentuh mushaf, wa hamluhu 4 membawa mushaf. Sekarang di bawahnya, wa yahrumu al junubi, orang yang junub itu diharamkan sittatu asya'a 6 perkara, yaitu as-sholatu 1 sholat, wa tawafu 2 tawaf, wa mashul mushafi 3 menyentuh mushaf, wa hamluhu 4 membawa mushaf, wa lubsu fil masjidi 5 diam di dalam masjid, wa qiraatul qur'ani yang keenam membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu bil haidhi asyratu asya'a, bawahnya haram bagi orang yang haid. Haram bagi orang yang haid melakukan 10 perkara. As-sholatu, yang pertama salat,
wa tawafu, 2 tawaf, wa masul mushafi, 3 menyentuh mushaf, wa hamluhu, 4 membawa mushaf, wa lubsu fil masjidi, yang kelima diam di dalam masjid, wa qiraatul qur'ani, 6 membaca Al-Qur'an, wa shaumu, puasa, wa tawaf, wa tolaku, talak atau dicerai, wal mururu fil masjidi in hofaz talwisahu, lewat masjid apabila khawatir darah akan menetes. Wastimta'u bima baina surati warukbati, yang ke-10 bersenang-senang antara pusar dan lutut. Oke, masuk pada penjelasan. Orang yang rusak wudunya atau orang yang batal wudunya, jadi ada orang yang sudah tidak punya wudu, orang yang sudah batal wudunya itu diharamkan melakukan 4 perkara. Orang yang batal wudunya diharamkan melakukan 4 perkara. Apa saja itu? 1, yaitu sholat. Orang yang tidak punya wudu diharamkan melakukan sholat. Jadi orang yang pura-pura melakukan sholat tanpa wudu misalnya, karena takut di absen maka dia sholat kemudian tanpa wudu, pura-puranya masih punya wudu, itu sholatnya tidak sah gitu. Atau ketika tiba-tiba sholat kentut di dalam sholat, itu juga batal wudunya, artinya sholatnya tidak sah. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf adalah bagian dari haji, maka ketika tawaf harus suci, artinya harus punya wudu. Orang yang tidak punya wudu maka tidak boleh melakukan tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf adalah Al-Quran. Menyentuh Al-Quran itu harus dalam keadaan suci, karena Al-Quran adalah sumber ilmu gitu. Jadi menyentuh Al-Quran tidak boleh dalam keadaan batal atau tidak punya wudu. Jadi hati-hati ketika menyentuh Al-Quran, harus suci. Dan orang yang tidak punya wudu itu masih boleh membaca Al-Quran. Yang keempat, membawa. Kalau menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Maka membawa pun lebih tidak boleh lagi. Kecuali bersamaan dengan membawa barang-barang yang lain. Misalnya mau pulang kampung, jadi Al-Qur'annya ada beberapa pakaian di dalamnya, maka itu tidak membawa Al-Qur'an tapi lebih ke membawa barang gitu. Dalam keadaan batal asal tidak menyentuh Al-Qur'annya tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah orang yang junub. Orang yang junub itu apa? Orang junub adalah orang yang setelah melakukan hubungan suami istri, atau orang yang setelah bermimpi keluar mani, itu juga dikatakan junub. Orang junub itu diharamkan 6 perkara. Yang pertama, sama tadi, orang junub diharamkan 6 perkara. Yang pertama adalah sholat, tidak boleh melakukan sholat orang junub. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Kemudian orang junub juga tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi bedanya adalah di 2 hal terakhir. Sama-sama tidak boleh sholat seperti orang batal wudunya, sama-sama tidak boleh tawaf, sama-sama tidak boleh menyentuh Al-Quran, dan sama-sama tidak boleh membawa Al-Quran. Itu orang junub. Nah, orang junub ini ada tambahan 2 tadi, yaitu nomor 5, yaitu orang junub tidak boleh diam di dalam masjid. Orang yang dalam keadaan junub tidak boleh diam di dalam masjid
gitu. Jadi hati-hati suatu saat nanti kalau dalam keadaan junub tidak boleh masuk masjid. Hati-hati. Silahkan bersihkan diri dulu. Kemudian yang keenam adalah membaca Al-Quran. Kalau tadi orang yang punya wudhu itu boleh membaca Al-Quran, boleh masuk masjid. Kalau orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi sebelum dia bersuci, sebelum dia mandi besar, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Itu 6 hal ini ya. Kemudian masuk pada orang yang diharamkan melakukan sesuatu sebab haid. Haram sebab haid. Ini adalah perempuan ya kalau ini ya, tapi laki-laki itu wajib tahu. Kenapa wajib tahu? Karena dia akan punya istri yang namanya perempuan. Yang pertama tadi sama, tidak boleh sholat. Orang haid pasti tidak boleh sholat. Kedua, tidak boleh tawaf. Orang haid pun tidak boleh tawaf gitu. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kemudian apalagi membawanya, menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawanya. Tidak boleh membawa Al-Quran. Kemudian sama dengan orang junub, orang yang haid juga tidak boleh masuk masjid atau lewat di dalam masjid. Masuk masjid dulu ya. Masuk masjid sama dengan orang junub, tidak boleh masuk atau duduk diam di dalam masjid, itu tidak boleh. Maka hati-hati orang yang dalam keadaan haid tidak boleh duduk diam di dalam masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Orang yang haid sama-sama tidak boleh membaca Al-Quran seperti orang yang junub. Kemudian ketambahan 4 hal, kan ada 6 ya. Orang yang haid itu tidak boleh melakukan 10 perkara. Yang 7, 8, 9, dan 10 yaitu selanjutnya adalah puasa. Orang yang haid tidak boleh puasa. Orang junub apa boleh puasa? Boleh kalau sudah mandi. Jadi paginya harus mandi dulu. Yang ke-8, tidak boleh ditalak. Seorang suami tidak boleh mencerai istrinya dalam keadaan haid. Kalau mau dicerai, silahkan menunggu haid berhenti. Itu tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid, itu dilarang. Yang ke-10, lewat masjid. Lewat itu orang haid tidak boleh. Maksudnya lewat dalam masjid ya. Lewat melewati masjid, melewati dalamnya masjid, itu tidak boleh. Jadi hati-hati, jangan carilah jalan yang lain. Kan kadang ada masjid yang bawahnya itu ada lorongnya, itu tidak boleh dilewati, itu orang yang haid. Yang ke-10, melewati itu apabila takut darahnya menetes. Kalau sekarang itu kan ada alat bantu pembalut, yaitu pembalut itu yang bisa menahan agar darah tidak mengotori masjid, itu boleh. Jadi sekarang itu yang tidak boleh adalah ketika ditakutkan adalah darahnya mengotori masjid. Kalau tidak takut darahnya mengotori masjid, maka tidak masalah. Misalnya sudah tidak keluar lagi, tinggal menunggu bersih, itu boleh. Yang terakhir adalah bersenang-senang antara pusar dan lutut. Maksudnya apa? Bersenang-senang antara pusar dan lutut itu berhubungan suami istri. Nah, berarti selain pusar dan lutut, itu bagi suami istri itu masih boleh. Mungkin mencium istrinya itu masih boleh. Itu suami istri masih boleh seperti itu.
kalau dalam keadaan istri haid. Tapi tidak boleh melewati pusar, antara pusar dan lutut. Pokoknya bagian antara pusar dan lutut itu hukumnya haram bagi orang yang haid. Itu maksudnya seperti itu. Atau berhubungan suami istri dalam keadaan haid itu haram, jadi tidak boleh dilakukan. Silahkan membelai rambut istri, misalnya kalau kalian punya istri atau kalian punya suami, suaminya pengen belai rambutnya, pengen mencium istrinya, itu masih boleh. Oke, sampai di sini pertanyaan. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa kerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.